Baik, selamat siang siswa-siswi kelas 8D. Bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya dengan Pak Henry pada pertemuan tanggal 10 Agustus 2021. Untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, agar diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, selamat siang ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas rahmat kesehatan yang hingga saat ini boleh kami rasakan. Bapa, sekarang kami akan memulai aktivitas kami dengan belajar di pelajaran yang terakhir ini. Berkatilah kami masing-masing agar kami dapat belajar dengan giat dan penuh dengan semangat. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat kami mengerti dan pahami untuk bekal masa depan kami. Doa dan permohonan kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak alam. Untuk kegiatan hari ini, Pak Henry akan share screen. Ya, apakah screen Pak Henry sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, ini adalah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada siang hari ini. Ini adalah materi pokok kerajinan bahan lunak alam dengan kompetensi dasar prinsip kerajinan bahan lunak. Di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian media pembelajaran pada siang hari ini kita menggunakan Google Meet, kemudian Google Classroom, kemudian Google Formulir dan Jamboard, serta nanti yang terakhir adalah kita akan berdiskusi bersama dengan menggunakan Google Slides. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan kita untuk pertemuan pada siang hari ini. Kemudian Pak Henry akan tampilkan PowerPoint yang sudah pernah kalian download, yang sudah pernah dipelajari oleh kalian. Ini tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak, mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak, kemudian melalui model pembelajaran berdiferensiasi, mampu membedakan kerajinan bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi jenis kerajinan bahan lunak alam dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian agenda pembelajaran pada siang hari ini, kita nanti akan melihat tayangan video tentang kerajinan bahan lunak, kemudian ada Google Slides, kemudian ada kerja kelompok dan diskusi, presentasi, dan kesimpulan. Pak Henry akan bertanya terlebih dahulu dengan kalian terkait dengan materi minggu lalu. Devin Alvino, halo Devin. Halo Pak. Ya, Devin, yang kamu peroleh pembelajaran minggu lalu apa sih Devin? Ketahui tentang bahan lunak. Oke, kerajinan bahan lunak ya. Baik, terima kasih Devin. Baik, terima kasih. Kita akan lihat videonya. Kemudian yang berikutnya Pak Henry akan mulai dengan diskusi. Nah, diskusi itu nanti adalah per kelompok, di mana dalam satu kelas itu terdiri dari 32 orang dan akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana cara mempresentasikan setelah diskusi itu selesai, yaitu dengan menggunakan Google Slides. Ya, oke. Pak Henry akan share screen. Apakah screen Pak Henry sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Langkah-langkah untuk membuat Google Slides adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke halaman utama dari Google, kemudian kita akan pilih Google Apps dan kita pilih Slides. Pak Henry akan mulai dengan presentasi yang baru. Ya. Tampilan dari Google Slides itu hampir sama seperti PPT atau PowerPoint. Judulnya misalkan 8D. Sebagai simpel saja contoh 8D. Kemudian untuk temanya sementara seperti ini dulu ya. Nanti jika akan diubah boleh, silahkan saja. Kemudian ini adalah bagian paling penting untuk meng-share atau membagikan link. Perhatikan pada layar. Silakan kalian pilih bagikan nantinya.
Kemudian setelah klik bagikan, pada bagikan kepada orang lain dan grup, dapatkan link, kita akan berbagi kepada semua orang yang memiliki link atau siapa saja yang memiliki link dapat mengedit. Maka Pak Henry pilihnya adalah sebagai editor. Dengan kata lain, siapapun orang yang dibagi linknya, maka orang tersebut dapat mengedit akan Google Slides ini. Sekarang Pak Henry akan tekan salin link dan tekan selesai. Sebagai contoh, Pak Henry akan berikan di chat kita. Silahkan kalian boleh klik link yang sudah Pak Henry bagikan di chat kita. Jika kalian menggunakan laptop ataupun PC, kalian bisa langsung klik dari Google Doc atau presentation atau Google Slide yang Pak Henry bagikan ini. Ya. Namun, jika kalian menggunakan handphone ataupun Android, maka kalian diwajibkan untuk mendownload dulu. Sudah bergabung di sini. Siapapun yang sudah tergabung akan muncul di sini. Begitu, ya. Baik, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Dalam satu kelompok, nanti masing-masing dari kalian itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengedit, atau untuk menambahkan, atau bisa menghapus, atau dan yang lainnya. Jadi nanti saling melengkapi di dalam kelompok tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik, terima kasih. Setelah ini, Pak Henry akan bagi dalam satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Di mana absen 1 sampai absen 16 nanti tetap di ruangan utama ini. Sedangkan untuk absen 17 sampai absen 32, silakan nanti bergabung dengan Google Meet yang akan Pak Henry bagikan linknya. Jadi kita ada 2 Google Meet, ya, ada 2 Google Meet. Namun yang untuk link kedua itu khusus absen 17 sampai 32. Setelah kalian bergabung ke grupnya atau kelompoknya, nanti silahkan kalian bisa buka link dari yang Pak Henry bagikan tadi, videonya. Kemudian kalian juga boleh selaraskan dengan apa yang sudah Pak Henry bagikan minggu lalu, yaitu tentang kerajinan bahan lunak, PowerPoint-nya. Nah, setelah itu kalian diskusikan dalam sebuah kelompok, diambil poin-poin pentingnya berikut dengan kesimpulannya. Ya, buatkan berupa Google Slide. Jadi nanti dari masing-masing kelompok buat satu Google Slide. Begitu. Bisa dipahami ya? Kelompok 1 Pak Henry minta tolong Dick Brian, kelompok 2 Pak Henry minta tolong Machine for Me. Ya, untuk mengatur jalannya diskusi di kelompokmu. Ada 2 kelompok berarti nanti. Ya, sekarang bagikan link untuk kelompok 2. Ya, akan Pak Henry bagikan untuk kelompok 2, silahkan bergabung. Setelah bergabung, jangan lupa nanti close di room 1-nya, sehingga tidak double. Silahkan diklik link khusus absen 17 sampai 32, dan keluar pada room 1. Silahkan. Bagi yang memiliki nomor absen 17 sampai 32, dapat mengeklik linknya yang terdapat di WA Group kelas 8D. Silakan kepada ketua kelompok untuk mengecek apakah anggota kelompoknya sudah lengkap. Baik, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Dick Brian dan Machine. Sekarang silakan Dick Brian dan Machine untuk memandu teman-teman dari jalannya diskusi. Silakan semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengedit dari Google Slides yang dibuat. Baik,
Durasi untuk mengerjakan Pak Henry beri waktu 20 menit ya. Baik, dipersilahkan Pak Henry izin untuk mematikan mikrofon dan Pak Henry akan melihat bagaimana keaktifan dari kalian. Silakan boleh dimulai. Itu linknya yang ada di chat. Bisa ya? Jika kalian membutuhkan untuk share screen dari salah satu dari kalian, diperbolehkan ya. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat juga share screen kalian. Jika itu dibutuhkan, diperbolehkan. Silahkan. Mohon maaf semuanya teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan sekarang ikuti petunjuk Pak Henry ya. Untuk kelompok 2, ya, kelompok 2, kelompok mesin dan teman-teman silakan bergabung kembali ke room utama. Baik, sekarang sudah lengkap 32 siswa yang bergabung ya. Sudah ada 32 siswa. Kira-kira seperti ini pembelajaran kita ya. Untuk siang hari ini kita akan berpresentasi apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusi kelompok pada siang hari ini. Kira-kira seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Pak. Baik, sekarang Pak Henry akan membuat Jamboard. Kemudian pada Jamboard, tuliskan dengan sticky note apa pengalamanmu menggunakan Google Slide atau apa yang kamu dapat di sana dengan menggunakan Google Slide itu. Silakan boleh dituliskan dengan menggunakan sticky note. Justin, dengan Google Slide, presentasi lebih gampang dan ini pengalaman baru dan juga seru karena bisa membuat PPT dengan banyak orang dan asyik. Oke, ada Patricia Natania. Halo Patricia, selamat siang. Halo. Iya, silakan dibaca Patricia. Jadi punya saya nih. Dengan Google Slide saya dapat pengalaman membuat PPT untuk presentasi dengan teman-teman. Baik, jadi tidak sendirian ya buat PPT-nya ya, berbarengan dengan teman-teman dalam satu kelompok. Seperti itu. Setelah ini, silakan nanti teman-teman bisa buka GCR-nya ya. Buka GCR, kemudian di GCR sudah Pak Henry sertakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan nanti refleksinya dijawab ya. Linknya ada di GCR. Itu saja dari Pak Henry, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Henry Nugroho, calon guru penggerak dari Kota Bandar Lampung. Salam sehat untuk kita semua. Berikut akan saya paparkan terkait pembelajaran yang sudah berlangsung di SMP Safiris 2 Bandar Lampung. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP yang dibuat dengan memasukkan unsur diferensiasi. Langkah awal sebelum membuat RPP berdiferensiasi, yaitu perlu dibuat adanya pemetaan. Dengan pemetaan tersebut, didapatkan data anak diantaranya bertipe visual, auditori, dan kinestetik. Tipe anak visual dapat belajar secara optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Sementara anak dengan tipe auditori menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Adapun anak tipe kinestetik perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Sehingga dalam RPP dan kegiatan pembelajaran perlu dibuat media pembelajaran yang mencakup tipe anak tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi pada konten adalah pembedaan pada informasi dan ide, yang mana siswa sedang berusaha untuk meraih tujuan pembelajaran. Pada video pembelajaran yang sudah dilaksanakan di SMP Safiris II Bandar Lampung, informasi dan ide dikemas dengan menampilkan video pembelajaran, materi dalam bentuk presentasi PowerPoint, dan pertanyaan pemantik yang diberikan guru kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Diferensiasi pada proses adalah pembedaan pada bagaimana murid mengambil, memproses, dan memahami konten yang telah disajikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Diferensiasi pada produk adalah pembedaan pada bagaimana murid menunjukkan apa yang mereka ketahui, pahami, dan bisa dilakukan. Dalam video pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Safiris II Bandar Lampung, terlihat bahwa siswa dapat berperan secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok secara online dan menggunakan media seperti Jamboard dan Google Slides untuk dapat mengemas presentasi hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Adapun tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk membantu setiap murid tumbuh secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Teknik kegiatan dalam pembelajaran sosial emosional terlihat dalam kegiatan siswa saat berdiskusi kelompok, di mana diperlukan pengelolaan diri dari masing-masing siswa dalam melaksanakan diskusi. Tidak ada yang dominan, melainkan semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan berpendapat saat diskusi kelompok. Lebih dari itu, penggunaan Google Slide dapat mendukung saat diskusi kelompok, di mana seluruh anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengedit slide-nya. Kesadaran sosial dan keterampilan berhubungan sosial pun terlihat saat pelaksanaan diskusi kelompok berlangsung. Saling menghargai, menghormati. Misalnya, satu teman yang sedang berbicara dan yang lain mendengarkan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terlihat jelas saat kegiatan diskusi kelompok di mana mereka mendiskusikan poin penting yang akan dituliskan dalam Google Slide dan siapa yang akan membahasnya dalam presentasi. Perasaan dan pembelajaran yang saya rasakan selama perencanaan dan pelaksanaan adalah saya merasa terbantu dengan program guru penggerak ini, di mana saya diajarkan tahapan dalam mengetahui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, memahami karakter peserta didik, bagaimana mengetahui kebutuhan peserta didik dalam belajar, dan juga dapat menyajikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar dengan bahagia melalui alur merdeka belajar yang saya yakini bahwa profil pelajar Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri dapat terwujud untuk Indonesia yang lebih maju. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah dengan mengobarkan semangat belajar kepada peserta didik melalui kegiatan belajar yang menyenangkan. Demikianlah pemaparan dari saya, calon guru penggerak dari SMP Safiris II Bandar Lampung. Terima kasih. Salam calon guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.